Halo semua yang kebetulan nonton video ini, semoga Anda selalu sehat, berkah, dan mudah rezekinya serta bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Kali ini saya tertarik membahas tentang bully, karena sedang marak terjadi di dunia pendidikan atau sekolah-sekolah bahkan lingkungan sekitar kita. Lalu apa sih yang disebut dengan bully? Karena kebanyakan tahu nama tapi nggak tahu arti. Coba kita lihat pengertian bullying daripada DP2KBP3A, bahwa bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuannya dari bullying ini adalah untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Dalam ajaran Islam juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti dan merendahkan orang lain. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Tapi apakah bullying ini baru terjadi sekarang? Saya kira tidak. Karena mungkin orang tua kita, kakek buyut kita zaman dulu dengan versinya masing-masing, dengan masanya masing-masing, itu pernah merasakan atau bahkan menjadi seorang pelaku bullying. Tapi kenapa zaman sekarang kok seakan-akan ini suatu hal yang besar? Seakan-akan suatu hal yang sangat berpengaruh tentang mental. Seakan-akan suatu hal yang perlu kita basmi sampai seakar-akarnya. Dari penjelasan tadi, saya bukan berarti mendukung tentang pembulian, tetapi kita lihat konteks daripada pembulian tersebut. Yang pertama yang perlu saya utarakan adalah, perlukah kita menanggapi pembulian? Saya sebetulnya mendukung 100% tentang stop bullying. Namun menurut saya ada satu kekurangan yang terlepas dari pemantauan, yaitu lupa untuk memperkuat mental kita dalam menghadapi pembulian. Bagi saya, yang jadi masalah utama itu bukan orang lain yang membuli, tetapi kita yang tidak mempersiapkan mental untuk memperkuat diri dalam menerima pembulian. Karena kalau kita mengendalikan orang lain agar orang lain menghargai kita, orang lain tidak membuli kita, itu akan sangat sulit. Karena setiap orang punya karakter, setiap orang punya cara dalam berkomunikasi. Mungkin bagi mereka itu hal yang wajar diucapkan, tapi bagi kita itu suatu hal yang menyakitkan. Sehingga kalau kita mengendalikan semua kepala, itu akan sangat susah. Yang paling mungkin kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan otak kita, pikiran kita, mental kita, dan jiwa kita untuk menganggap itu suatu hal yang biasa, bodoh amat. Karena yang paling penting adalah membangun jiwa ini. Kalau kita menanggapinya suatu hal yang wajar, suatu hal yang normal, selama memang tidak lepas daripada adat ketimuran kita sebagai orang Indonesia. Tapi kalau untuk hal-hal biasa, ya sah-sah saja, karena itu mungkin seni daripada komunikasi. Yang paling penting adalah bagaimana kita tidak menjadi pelaku pembulian, juga bagaimana kita mempersiapkan mental agar kita tahan banting terhadap orang-orang yang selalu melakukan bully kepada kita. Kalau memang satu lingkungan yang kita anggap itu tidak cocok, karena mungkin orangnya tidak bisa menghargai orang lain, atau apapun judulnya, kalau memang tidak cocok, kita nggak usah pusing, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang toksik. Tinggalkan kelompok-kelompok yang bikin kita jadi tidak betah. Karena masih banyak orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa mendukung apa yang kita harapkan sebagai tujuan hidup kita. Memang instrumen untuk melindungi kita dari pembulian itu ada. Tapi kalau selama kehidupan kita hanya memanfaatkan instrumen itu sisi negatifnya adalah melemahkan jiwa ini untuk menjadi orang yang baperan, untuk menjadi orang yang mudah emosi, untuk menjadi orang yang selalu menanggapi semua omongan orang. Padahal kita tahu dalam kehidupan ini
Tidak semua orang suka dan tidak semua orang benci dengan kita. Pasti ada pro dan kontra. Nah, hal inilah yang perlu kita sikapi agar bagaimana kita bisa mempersiapkan mental ini tentunya untuk tahan banting. Nah, untuk menguatkan mental kita perlu mengantisipasi dan memastikan bahwa kita tidak melakukan hal negatif yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, mudah mengeluh dan selalu mengeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sudah mengeluh dan dibiasakan untuk melakukan suatu keluhan, itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu tidak mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Kalau sudah tidak mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, lantas ada tahapan yang paling membahayakan, yaitu aksi. Aksinya apa? Depresi, stres, baperan, kemudian menimbulkan drama-drama yang seakan-akan kita orang yang paling menderita dalam kehidupan ini. Karena kalau sudah begitu, itu tandanya mental kita yang lemah, mental kita yang tidak tahan banting. Padahal, apa yang perlu kita khawatirkan dengan kehidupan ini? Kalau memang tidak cocok, cari lokasi yang cocok. Kalau memang tidak nyaman dengan teman atau sahabat yang mungkin tidak satu frekuensi, tinggal cari orang-orang yang selalu mendukung apa yang menjadi hal positif buat kita. Mengingatkan, membantu, mendorong, mendukung, dan lain-lain. Mulai dari sekarang, selalu berpikir positif. Hidup hanya sekali, manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk menguatkan mental kita agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bermanfaat.